Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat saham semuanya ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan eh, perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita rutinkan baca selawat kita, perbanyak selawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin. Yang sering dan merutinkan baca selawat ya. Kemudian kita juga biasakan untuk pagi bersedekah ya, sedekah subuh untuk apa? Sebagai salah satu tanda syukur kita ya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan dan semuanya yang nikmat yang tiada taranya. Dan dengan sedekah tadi para malaikat mendoakan ya, mendoakan setiap pagi para malaikat turun dan mendoakan, ya Allah berikanlah orang yang bersedekah itu apa ya, ganjaran yang berlipat ganda gitu ya. Sedangkan berikanlah, atau orang yang bakhil ya diberikan apa namanya, ya ketidakberuntungan gitu ya. Artinya eh, maka kita bersolawat dan bersedekah ya, semoga apa yang kita usahakan diberikan kemudahan oleh Allah ya, dan diberikan apa keberkahan gitu ya. Amin kan ya. Silakan tulis amin dalam komentar ya, sehingga kita doakan yang belum punya jodoh diberikan jodoh ya, yang belum punya anak mungkin diberikan anak, yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan ya, yang investasi saham diberikan gain ya yang lumayan ya. Jadi semua itu disyukuri ya. Kita syukuri ala kulli hal ya, atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Baik, jadi apa pada pagi hari ini seperti biasa kami akan mereview saham-saham yang bisa diperhatikan hari ini 11 Mei 2023 ya. Namun sebelum saham-saham apa saja yang akan kita perhatikan untuk hari ini, Kamis 11 Mei 2023. Ya, kita lihat dulu sebentar untuk saham yang kemarin sudah kami rekomendasikan ya. Eh Memang apa namanya? eh Pertama auto ya, auto. Kemarin kami merekomendasikan adalah memperhatikan 5 saham yang pada hari sebelumnya, pada hari Selasa itu naik cukup tinggi ya. Kemarin Auto, Access Hardware, MAPI, Excel, dan SMGR memang sepertinya koreksi gitu ya. Seperti Auto gitu ya. Kemarin koreksi cukup dalam 5% ya, 5,21%, karena memang sebelumnya sudah kami sampaikan dalam hal yang sudah naik cukup tinggi ya, maka kita eh apa belinya jangan langsung di harga tingginya ya, karena biasanya kalau sudah tinggi kan apa investor profit taking dulu gitu ya. Jadi benar ini sudah turun 5% ya, jadi ya artinya ini masih ada, kalau sebelumnya 1880 kemarin di 2000 gitu ya, artinya masih bisa turun, tetapi seperti kemarin kalau kita sampaikan bahwa kita pilihkan saham yang kinerja jangka panjang gitu ya, jangka panjang, kinerja yang cukup bagus dan buy on weakness gitu ya. Jadi belilah saham secara bertahap atau ketika mengalami pelemahan, namun tren secara daily maupun weekly dia mengalami tren kenaikan gitu ya. Jadi ya bisa saja mungkin kita hari ini bisa turun lagi 1-2% ya, atau mungkin bisa balik juga ya. Kadang tidak bisa tidak bisa ditentukan juga ya perilaku pasar gitu ya. Jadi kalau sudah naik 12% hari sebelumnya, kemudian turun misal 5% ya kita beli pelan-pelan ya, average down gitu ya.
Di 2000 nanti katakanlah 1950 kita beli lagi, artinya mungkin turun kita beli tapi kita hold untuk katakanlah ya terserah apakah daily atau weekly gitu ya. Artinya di sini tapi ini potensi apa namanya potensi untuk trennya adalah naik gitu ya gitu. Sama yang lain ya tadi ada auto, kemudian ada Ace Hardware, MAPI ya, Ace Hardware, MAPI, Excel ya. Ini juga turun gitu ya. Jadi coba kita lihat Ace Hardware juga turun walaupun tipis ya. 0,9% ya. 555 ke 550 ya. Artinya ini turunnya nggak dalam ya, berarti kemungkinan hari ini bisa naik kembali ya. Kemudian jadi MAPI, MAPI turun 1,25% karena memang 5 atau 6 hari sebelumnya udah naik cukup lumayan kan ya, artinya dia kemarin koreksi sebentar ya, adalah bisa kita beli kembali MAPI untuk bisa meneruskan tren kenaikannya gitu ya. Jadi demikian sobat sambil ya, kadang yang kita rekomendasikan yang kita rekomendasikan tidak langsung naik ya. Mungkin ada yang langsung naik, tetapi ada juga yang turun dulu sebentar, nanti hari berikutnya bisa melanjutkan kenaikan kembali. Jadi tidak usah khawatir, sepanjang bahwa yang kita beli saham-saham yang cukup bagus gitu ya. Kemudian hari ini 11 Mei kita akan perhatikan 4 saham ya. Pertama TOTL ya. Jadi apa namanya? eh, Toleransi resiko atau profil resiko saya mungkin profil resiko yang high risk ya. Yang high risk hari itu artinya memang yang kita pilih yang mungkin top gainer gitu ya. Tapi saya pilihkan top gainer yang volumenya juga cukup lumayan ya, sehingga tidak apa namanya mengantisipasi resiko tidak liquid ya. Jadi kita berikan top gainer tapi top gainer yang punya kinerja bagus dan secara teknikalnya dia mengalami tren kenaikan gitu ya. Ini. Pertama TOTL, kemarin TOTL naik arah ya, cukup tinggi ya. Arah 24% ya, ini tiba-tiba melejit, artinya dari semula apa cuma puluhan ribu lot gitu ya, tapi kemarin 1,4 juta lot, artinya cukup besar transaksinya gitu ya. 1,4 juta lot dengan naik 24%. Lah ini yang mungkin eh dalam hal-hal seperti ini maka kita harus ya tadi tidak terlalu agresif tapi juga bersabar gitu ya. Artinya kita perhatikan hari ini kalau misalnya apa kembali naik TOTL gitu ya, karena memang kemarin informasi dari keterbukaan informasi dari TOTL bahwa salah satu direksinya itu atau ya direksinya ya itu akumulasi saham atau membeli saham TOTL ya. Mungkin kan direksi mungkin memahami gitu ya atau kondisi perusahaan ya. Kemudian secara kinerja juga cukup bagus ya. Artinya TOTL di Maret 2023 itu pendapatannya 618 miliar ya dengan laba 29 miliar. Artinya perusahaan konstruksi yang mungkin ini non BUMN ya, tidak BUMN, artinya dia lebih banyak konstruksi untuk sektor swasta gitu ya. Dan Desember 2022 pun kinerja TOTL juga lumayan ya, 2,2 triliun pendapatannya, revenue. Kemudian labanya 91 miliar ya. Walaupun agak turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi artinya untuk Maret ini lumayan ya. Ya mungkin bisa stabil lah ya. Tidak naik sedikit dari Maret 2022 ya. Nah, itu artinya secara kinerja ya tidak terlalu jatuh banget atau katakanlah lumayan di Maret. Kemudian secara grafik ya artinya sebenarnya ini sebenarnya relatif stabil gitu ya di berapa 350, 300-an, kemudian kemarin naik 4% ke 422 ya. Ya, tapi tetap berhati-hati ya, berhati-hati kalau sudah arah satu hari ada beberapa kemungkinan bisa arah kembali ya atau mungkin ARB. Artinya ini kita harus ya mengamati lah pergerakan saham tadi.
ITOTL, kemudian Seger ya. Seger juga sama ini ya. Secara kinerja apa? Memang di member kami sudah kami rekomendasikan untuk Seger mungkin 3-4 hari sebelumnya ya. Seger ini kita lihat secara kinerja keuangan ya. Seger cukup bagus ya. Artinya penjualannya lumayan naik berlipat ya. Maret 2023 itu 3,1 triliun. Sebelumnya di 2022 Maret 900 miliar ya. Artinya hampir naik 3 kali lipat dan tahun 2021 juga 3 kali lipat naiknya. Jadi 300 miliar menjadi 900 miliar kemudian jadi 3 triliun. Ini kan peningkatan yang cukup tajam ya. Kinerjanya cukup bagus ya. Artinya 5 miliar labanya naik jadi 57 miliar, naik jadi 255 miliar. Ini sangat bagus kinerja perusahaannya. Jadi dalam kondisi seperti ini Seger memang fluktuatif ya, artinya bisa naik arah, bisa naik apa, tapi turunnya juga dalam, karena memang sifat daripada apa saham di bidang pertambangan ya. Jadi teman-teman harus memahami fluktuasi di sektor pertambangan itu memang apa sangat ini ya, sangat kalau naik naik apa kalau naik naik tinggi, tapi kalau turun juga turun dalam ya. Ini yang mungkin perlu dipahami dan ya artinya di apa bisa antisipasi resiko lah gitu ya. Kita bisa memahami resikonya ya. Jadi kayak ini. Jadi arah sebelumnya arah 2 hari gitu ya. 510 naik 25%, hari kedua naik 635% ya. Apa naik 24% ke 635. Habis itu ARB 3 hari gitu ya. Turun dalam 3 hari, tapi kemarin naik kembali 18%. Artinya ya tadi fluktuasinya cukup tinggi gitu ya. Untuk Segar maka ya ini kita harus, tapi tadi secara apa? Secara kinerja cukup bagus tadi ya. Secara apa? Grafik, teknikal ya bahkan pernah tertinggi yang pernah disampaikan di 2.600. Artinya ini kan upside-nya ya artinya potensi kenaikan bisa tinggi sekali ya. Ini maka perlu dipahami high risk high gain ya. Artinya saham-saham di sektor pertambangan, energi dan sebagainya itu tahun naik juga naik tinggi, tapi kalau turun cukup turun dalam ya. Ini yang perlu diantisipasi resiko kita ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira berapa persen atau apa namanya toleransi resiko yang bisa kita apa terima gitu ya. Itu apa Seger ya. Jadi tetap kita perhatikan Seger, IMPC yang ketiga ya. Kemarin IMPC naik juga lumayan ya. IMPC 7% naik ya. Jadi pertama kita lihat dulu kinerja sahamnya, apa kinerja keuangannya ya. Jadi sepanjang perusahaan ini perusahaan bagus ya, saya kira nggak masalah ya. Kita beli, kita hold ya. Sepanjang bahwa tadi perusahaannya berkinerja bagus ya. Kita lihat di laporan keuangan Maret ya 2023, IMPC ini Impact Pratama Industri naik atau menjadi 744 miliar ya. Jadi ini juga naik ini karena di bidang industri pengepakan ya 400 miliar naik 500 miliar naik 700 miliar ya. Nanti secara tiap tahun dia mengalami kenaikan ya di triwulan 1 dan labanya juga lumayan bagus ya. 59 miliar, 61 miliar, 81 miliar naik ke 123 miliar. Artinya di sini tren kenaikan laba dan penjualannya juga cukup bagus ya. Tahunan juga sama, ini 2,8 triliun ya, laba 300 miliar ya. Naik dari sebelumnya 2,3 triliun dengan laba 200 miliar. Artinya ini perusahaan bagus ya, kinerja bagus ya, pantas kadang kalau apa kenaikannya juga lumayan ya. Secara teknikal kita lihat IMPC ya ini eh, apa tertinggi pernah di 4.000 berapa ini 4.300-an gitu ya, 4.300 ya untuk daily-nya. Untuk weekly-nya ya ini kita lihat cukup bagus ya grafiknya gitu ya, naik dari 1.300 itu di tahun 2021 naik terus sampai apa kisaran 3.900-an ya, 4.000-an. Ini
Artinya secara tren jangka panjang itu saya kira cukup bagus dengan kinerja yang relatif bagus tadi ya. Itu MPC ya, tapi sesuai dengan karakteristik industrinya ya. Kalau tadi apa namanya untuk seger misalnya bisa naik turunnya bisa puluhan persen ya, bisa arah gitu ya. Kalau UMPC artinya mungkin tingkat industri itu ya artinya tidak sampai kadang naik 5%, naik 3% udah lumayan gitu ya. Nah, itu untuk industri IMPC. Kemudian untuk FUTR ya nih ya. FUTR beberapa hari sebelumnya sudah kami rekomendasikan di member ya. Dan naik terus nih ya. 3 hari ini naik terus ya. Ini memang belum lama IPO tapi artinya secara prospektus di prospektus lumayan bagus ya. Naik 12% 3 hari sebelumnya ya, kemudian naik lagi 4%, naik lagi 6% kemarin ya. Jadi dan secara teknikal ya, FUTR juga apa? juga FUTR ya. Ya, ada tren tren kenaikan di sini ya. Kita lihat sebelumnya Golden Cross, kemudian naik ya, ini masih potensi untuk naik ya. Artinya kita perhatikan katakanlah untuk FUTR ya, tertinggi pernah di harga sekitar 160 sampai 170-an ya. Jadi masih ya katakanlah kita mungkin lepas di 120 atau 130 udah lumayan ya. Artinya di sini FUTR masih buy atau hold ya. Ada tren kenaikan yang masih cukup lumayan ya dengan prospek yang saya kira juga cukup bagus di prospektusnya ya. Demikian Sobat Saham Syariah, ada 4 saham yang bisa diperhatikan. TOTL, Seger ya, kemudian IMPC dan FUTR ya. Demikian jangan lupa bersedekah ya kalau mendapatkan keuntungan dari saham ya. Sama sedekah subuh, kemudian jangan lupa juga komentar ya terhadap pengalaman sobat yang mungkin sudah mendapatkan keuntungan dari saham, share dong ya komennya ya. Dapat untung sekian persen ya mungkin bisa menginspirasi daripada orang lain ya. Demikian Sobat Saham Syariah, terima kasih. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.